Tapi kalau meninggalnya nggak wajar, dibunuh, digantung, dipukul, ditembak, itu kan pasti ada kebocoran dong kalau ditembak. Nah, pasti ionnya akan mengumpul di salah satu tempat. Begitu pula dengan warna darahnya. Kalau nggak ada oksigen, mati lemas karena tidak ada oksigen, warnanya hitam pekat. Tapi kalau meninggal karena Iya, makanya. Ini masih pekat tuh. yang masuk harus dianalisis lah, itu dia punya diabetes atau meninggal mendadak tidak diketahui, terus dia punya diabetes, itu masuk ke dalam kasus yang meninggal karena kasus meninggal dengan kasus spesial. Misalnya ada apa-apa meninggal. Kalau kalian tahu ya, darah yang kedua itu tahu kayak gel banget, bahkan kalau saya lipat mau ngambil serumnya tuh cairannya itu nggak bisa karena benar-benar banyak glukosa. Ya nggak apa-apa dong. Soboy pun soboy lah. Aneh. Ya, sedang. Udah bisa, tolong ya. Ketiga itu harus dievaluasi. Jadi ciri-ciri kejelasan itu bisa timbul karena pas atau meninggal atau setelah meninggal. Misalnya kalau itu setelah meninggal itu kan sebelum meninggal ada orang penyumbang darah. Tanda-tandanya kelihatan setelah meninggal ada 2 darah.
Itu ya gini.
Yaitu ternyata ada juga dalam dalam sejarah ada wacana yang tentang Arno di dalam di cairan lainnya cairan otak ada di otak. Mereka meninggalkan bagian otak. Masih menjadi ada hal-hal semacam itu terjadi. Jadi opsi itu balik lagi, jadi kita harus tahu bentuknya pompa kali mengambil atau asal kecil asal akan merusak apa di teori yang sianida atau asalnya atau asal tapi jangan digunakan jadi kalau mau memahami bisa pakai arsenik, bisa sianida, bisa taksa boleh itu juga bisa jadi yang dingin gas oksigen juga ada kalau hidup bisa bakteri juga atau banyak ya tapi jangan digunakan karena kan kemarin ada kenapa harus repot-repot dengan diri ya? Ada penjelasannya yang itu kalau misalnya sianida itu pernah di darat, gimana? Kalau ada dia gimana? Kalau kita nyari di kuring, apalagi apa?
Kalau ada yang berminat jadi bagian koleksinya kan biologi. Nah, nanti satu lagi. Kalau misalnya kalau itu kan jadi gimana kalau kita memakai mereka ada mengerikan ya. Nah, kondisi jenazah meninggal alami atau bukan, jadi harus dilihat pada saat antemortem, namanya saat kematian dan kalau yang berang itu yang kasus kemarin yang meninggal gara-gara miras oplosan bapak, tinggal lihat aja ada alkohol dalam
Nah, selain dari darah, cairan yang biasa digunakan untuk mendeteksi penyebab kematian di bawah menurut di dalam sini ada cairan yang biasa dipakai untuk identifikasi. Jadi kalau mayat yang benar tadi saya bilang bola mata benar ya. Ada yang bisa mengikat penampakan dengan ya boleh ya bola matanya sama. Gambar. Ya nggak ada gambarnya. Tapi yang jelas matanya itu tidak ada tekanan, kurang tekanan dari cairan itu. Kalau misalkan matanya bisa seperti ini, kalau yang ada dalam melihat kondisi yang lain tapi ada juga kelemahannya dari si cairan itu bisa kita lihat baca sendiri ya di slide-nya masing-masing. Jadi ada kita bisa lihat dari apa namanya kenapa sih potasium pada potasiumnya dari yang lain-lain ini cuma ada di sini ada yang meninggalnya kan misalnya kalau kita sudah jadi santet dia yang dianggapnya bagian polisi kan
dari ilmiah ya. Tapi kalau di santet itu kadang-kadang tiba-tiba organnya besar, padahal yang biasa ada itu kan kurang masuk di akal ya. Kalau dari gimana sih? Tidak ada kayak otopsi. Oh ini jarang ya. Ada kasus kayak gitu. Jadinya dianggapnya meninggalnya ya tidak wajar, tapi ngambek kalau berarti ada yang memiliki ada korban yang meninggalnya kan? Ada. Nah, kalau misalnya meninggalnya gara-gara kebutuhan, orang di daerah kan ada yang meninggal kebutuhan, meninggal. Kalau di otopsi apa kebutuhan? Skizofrenia, ada halusinasi. Jadi kalau ada yang kasus dia keseluruhan meninggal itu bisa dijelaskan biasanya berhalusinasi atau ada skizofrenia. Ada kelainan jiwa. Kalau kalian mau jadi laporan forensik biar gaya bawa jenazah saya tidak mau ya kalau meninggalnya karena kelaparan meninggalnya kayak saat itu gak dikasih makan gak dikasih minum gimana? Ada anak kecil meninggal dan dikubur gitu ya. Kalau polisi diangkat lalu kemudian aku suka sama salah satunya ada urea dalam tubuh. Kalau kita kurang minum kan kalau kita kurang makan nggak ada glukosa. Kalau kurang makan, kalau kurang air ya kita bisa dari ureanya jadi kan. Jadi kalau misalnya kita ada kasusnya misalkan minum itu kita bisa makan tapi tidak bisa terus misalnya ada yang meninggal sakit panas meninggal misalnya dicek dulu kulitnya dehidrasi atau jadi kadang-kadang ada yang saya nggak pilih makanya rumah sakit ini mau praktek anak saya kesini pulang meninggal padahal panas biasa padahal dia tuh panasnya udah hari-hari dan tidak masuk ke rumah sakit udah kesini kalau di rumah sakit kan sudah nggak tahu ya jadi kan suka ada kasus-kasus biasanya melahirkan ya yang menunggu tinggal rumah sakit kasus-kasus anak kecil yang meninggal itu harus dicek dulu dia meninggal terus kalau polanya itu datang ke rumah sakit itu dalam kondisi apa? Kalau dalam kondisi kita darah banyak ya mau gimana? Kan nggak bisa langsung datang begini mulai diambil nggak bisa
ada kaitannya sama baik kejahatan kriminal ataupun kejahatan korban. Kalau kejahatan di dunia adalah buang hayat, dia meninggalkan karena produksi buangan pabrik itu kasusnya tinggi. Karena tetap saya pengacara perdata, jadi kalau ada kasus-kasus yang sekiranya melibatkan lingkungan hidup dari saya di atas penderitaan orang lain gitu. Nah, saya mau memperlihatkan jadi kalau mau menganalisis kematian secara biologis, dia ada senyawa analit ini di dalam. Jadi kita ngecek kulitnya, ternyata ditemukan perbandingan hormon adrenalin dengan itunya ada rasionya berapa, itu berarti bisa jadi hipotermia. Jadi kalau ada keberadaan adrenalin itu dilihat adrenalin itu dilihat hipotermia. Kalau hipotermia itu apa? Kemudian kalau di darah ada analisnya mengandung enzim berarti dia shock. Coba kita lihat ya. Kalau misalnya di darah atau di kaki ada C-reaktif protein, berarti dia itu kurang lebih dia meninggalnya disiksa, dibakar, diinfeksi, kebanyakan keton atau sakit ada sakit ada bisu. Kalau ada protozoa berarti dia meninggalnya diabetes dan karena ketoasidosis. Kalau kita analisis simposakinnya berarti kita bisa menentukan waktu dari kematiannya. Kalau ternyata banyak laktat di sana, berarti racunnya akan nakal. Jadi bisa dilihatlah listnya ini teh. Nah, kalau kita bisa identifikasi relasi cairan di bola mata. Bisa kalian lihat kalau ada ketonnya meningkat, itu berarti diabetes ketoasidosis, tapi bukan hipo atau hipotermia. Kalau misalnya darah tekanan HB-nya itu tinggi, berarti diabetes. Kalau tidak ada, berarti dia akan meninggal karena diabetes. Ya. Kalau mau ngecek dia meninggalnya karena alkohol atau diabetes, bisa dilihat dari keberadaan analit yang ada di dalam bagan tersebut. Nah, selain selain proses selain kasus pembunuhan, penyiksaan, selain pemerkosaan atau sakit keras atau meninggal secara natural,
yang memerlukan spesifik diagnostik, yang lainnya adalah karena gejalanya atau yang dideteksinya itu itu bisa menandakan informasinya atau dia itu harus ada analisis ambil film apa lagi ya jadi tugasnya oh itu kopi sianida apa tahu nggak kopi sianida ya yang baru bebas si Mirna coba saya mau lihat dulu oh jangan minggu depan itu kita masuk ke serologi darah dan lain-lainnya serologi itu yang bersifat khusus. Mau bisa forensik dari podcast, mau film, baca, tapi kalian juga bisa ya. Hari baca jurnal, baca novel. Ini tugas sampai tugas ya tugas nantinya jadi tugas kelompok akan dipresentasikan nanti ada tugas kelompok tugasnya itu bikin komposisi soalnya semua ada berapa orang 30 ya sama yang dari luar 30 dipanggil tadi pokoknya episode di CSI atau NCIS apa investigation NCIS apa NCIS cuma berbanyak hari ini itu episode setelah kalian pasti ada di identifikasi nanti kita selain NCIS apa lagi ya ada lagi ya kriminal oh boleh misalnya kalau kalian mau kan di depan kalau di rumah masing-masing kalau saya mau koordinasi itu kan ada CSI terus kalau di kantor saya itu yang pastinya itu ada ada politik sama sekolah itu jadi boleh kalau ada ya jadi ada itu yang pasti pakai yang pasti ya kalau nanti dipersiapkan kalau sudah beridentifikasinya secara DNA juga ya masuk videonya ya atau darah dan tadi ada video-videonya dan analisanya hormon-hormonnya pokoknya gampang
Nah, satu kelompok saya pikir kalau sama yang dari luar kan 35 orang. Kalau dibagi 3 orang kan nanti sampai kapan kita berprestasi. Jadi, ya 3 orang, 35 dibagi 3 berapa? 12, 11 kelompok pemilih ya. Tapi nanti yang presentasinya itu yang baru. Tiga orang ya, tapi nanti yang presentasi yang tidak beruntung. Bukan beruntung ya. Nanti dipresentasikan minggu ke 15. Mungkin minggu 14 dan 15 pokoknya di akhir. Nanti pas kelas akan kembali ke kelas lagi yang tugasnya akan saya bukan setelah minggu tes. Berarti ini pertemuan kita satu pertemuan lagi minggu 2 kita kuis. Kuis aja buat ini dulu apa namanya berarti nanti kita berikutnya jadi apa ya dari video analis itu lah apa cara mengidentifikasi jenazah sama pemerintah kalau ada kasus kejelasan itu tidak kalian kalau saya ikuti ya hari teman-teman gitu. Nah, jam berapa sekarang? 3:38. Waktunya kita untuk pulang. Oke, saya udahi mudah-mudahan tadi tugasnya terdengar jelas ya.